Selamat malam Bapak Ibu Saudara, semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kita bersyukur malam hari ini kita akan mulai doa. Jadi selama kita nanti menyembah Tuhan, kita berdoa bersama. Mohon Bapak Ibu kalau mau open video boleh ya supaya kita bisa saling lihat waktu kita memuji Tuhan dan waktu kita berdoa. Tapi mohon audionya bisa di-mute ya. Jadi tidak mengganggu selama kita nanti menyembah Tuhan dan juga selama kita berdoa ya. Oke, thank you. Kita sama-sama akan mulai doa kita. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selamat malam semuanya. Dan sama-sama Bapak Saudara pada malam hari ini di dalam doa, persekutuan doa malam, kita sama-sama akan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Kita sama-sama juga akan memuji dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah situasi yang tidak ideal yang kita alami pada saat-saat ini Bapak Saudara, kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan Yesus Engkau pertolongan kami aman bersama dengan Tuhan, dan sama-sama kita katakan bahwa aku akan menang bersama dengan Tuhan karena kemenangan akan terjadi di tempat ini pada waktu kita melakukan persekutuan doa malam hari ini. Mari Bapak Saudara, sama-sama kita naikkan pujian ini dimanapun engkau berada. Katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Saudara, sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi naikkan pujian ini Bapak Saudara. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan imanmu katakan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau nyadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sungguh percaya Tuhan, waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan, waktu Tuhan ada di dalam kehidupan kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Apapun masalah, apapun pergumulan yang kami alami, kami percaya selalu ada jalan. Tuhan selalu tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Pintu-pintu selalu Tuhan bukakan di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang kami alami, kami satu hati. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami akan naikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Engkau setia dan adil ya Tuhan, yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau nyata, dan kami akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari yang pertama kita mau sama-sama berdoa, kita mau bersyukur untuk gereja kita. Secara khusus bagaimana Tuhan sudah memimpin menyertai gereja kita sampai hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan gereja kita bukan hanya jemaat di Kelapa Gading, tapi juga ada di Kerawang dan ada yang di Solo. Mari kita sama-sama berdoa, mohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk boleh terus memberikan pertumbuhan, bukan saja secara kuantitas, tapi kualitas iman kepada jemaat Tuhan yang ada di Kelapa Gading, Kerawang maupun Solo, khususnya di tengah-tengah hari ini, situasi hari ini yang tidak mudah, biarlah dalam pergumulan apapun, iman mereka boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Mari kita angkat suara sama-sama, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami mau sama-sama berdoa Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah, pimpinan penyertaan Tuhan, secara khusus bagi gereja kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh menikmati komunitas yang lebih besar, bukan hanya kami yang ada di Kelapa Gading,
tapi kami juga boleh punya rekan-rekan saudara yang ada di Karawang dan di Solo. Kami bersyukur kami boleh melihat bagaimana Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari ini, Tuhan masih terus memimpin gereja kami, memimpin jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melihat anugerah demi anugerah, Tuhan boleh menopang, memberikan kami kekuatan. Tuhan, Hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersahati, Tuhan menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang boleh terus menolong, memimpin, memberkati, berikan pertumbuhan bukan hanya secara kuantitas, tapi biarlah secara kualitas kerohanian mereka boleh semakin bertumbuh, mereka boleh semakin serupa dengan Tuhan, kehidupan rohani mereka boleh terus mengalami kegairahan bersama dengan Tuhan. Khususnya kami sadar bahwa di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini, biarlah sungguh Tuhan, iman mereka tidak justru surut, tapi boleh terus dikuatkan, mereka boleh mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. So, yang kedua, kita mau sama-sama berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kita. Kita tahu kondisi hari ini ada banyak orang yang terpapar COVID-19. Kita mau berdoa bagi mereka, karena kita tahu saudara, pergumulan ini tidak mudah, khususnya mereka yang terpapar, harus mengalami kondisi fisik, bergumul dalam kesendirian juga. Kita doakan supaya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi mereka. Saya minta untuk Guru Injil Kuiva boleh memimpin kita dalam doa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan mereka Tuhan, dan kami rindu Tuhan, Engkau menolong, Engkau menopang mereka satu persatu Tuhan. Mungkin kami tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon mujizat-Mu, Engkau nyatakan bagi mereka, Engkau yang akan jamah Tuhan, Engkau yang akan sembuhkan mereka Tuhan. Segala virus, segala sakit penyakit, kami mohon Tuhan yang akan atasi ya Tuhan. Tuhan yang akan bereskan semuanya, dan Tuhan yang akan memberikan kepulihan buat mereka satu persatu. Bahkan kami rindu Tuhan, bukan hanya kepulihan secara fisik, tapi juga kepulihan secara mental dan rohani. Dan biarlah melalui waktu ini mereka boleh lebih dekat lagi padamu, lebih lagi mengalami Engkau Tuhan, dan lebih lagi mengasihi Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan berkati Tuhan segala yang mereka butuhkan. Angkat Tuhan segala ketakutan mereka, segala kekhawatiran mereka Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berikan mereka damai. Tuhan beri mereka sejahtera. Tuhan beri mereka hati yang bisa bersyukur dan bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan yang akan campur tangan dan menolong kehidupan setiap saudara-saudari kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau sama berdoa, kita bersyukur tak terasa bahwa sebentar lagi gereja kita akan memasuki usia yang ke-15 tahun. Ada begitu banyak pengalaman suka maupun duka yang Tuhan izinkan kita boleh alami, dan kita mau sama bersyukur dan kita mau sama berdoa untuk persiapan HUT gereja kita yang ke-15 ini. Secara khusus kita mau berdoa untuk tim ibadah yang sedang merancang rangkaian ibadah HUT ini supaya semuanya bisa terkoordinasi dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya minta kesediaan Guru New Jeffrey untuk boleh memimpin kita untuk pokok doa ini, dan kita sama-sama berdoa mengaminkan doa ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa segenap pelayanan yang ada di dalam gereja kami, apa yang masih dapat kami kerjakan, semua itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesempatan di bulan Agustus nanti, di mana kami sama-sama akan merayakan HUT daripada gereja kami yang ke-15. Kami tahu Tuhan, kami gereja ini melewati usia yang ke-15 tahun, dan secara khusus 2 tahun terakhir ini ya Tuhan, kami merayakannya di dalam situasi pandemi dan gak mudah Tuhan. Kami berdoa biarlah
Kami mengingat kembali bagaimana Tuhan memulai pelayanan di gereja ini sampai dengan detik ini, sehingga kami tahu waktu kami melihat kasih Tuhan yang tidak terbatas selama ini yang Tuhan nyatakan buat gereja kami, maka kami dapat terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa melewati pandemi ini, tangan Tuhan masih Tuhan anugerahkan kepada kami, dan Tuhan yang masih mau terus pakai kami. Biarlah Tuhan berkati nanti acara yang dikerjakan secara online nantinya ya Tuhan, biarlah bisa digarap dengan baik, dipersiapkan dengan baik oleh tim ibadah, para pelayan ibadah, supaya kerinduan kami, kami yang kami akan rayakan mungkin tidak semeriah kalau kami bisa duduk bersama-sama merayakannya di gereja, tapi paling tidak kami rindu ya Tuhan, waktu kami celebrate bersama secara online, di situ kami bisa menemukan makna bahwa Tuhan, pandemi ini tidak dapat menghentikan kami dari mengucapkan rasa syukur kami akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja kami. Terus Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati setiap majelis, khususnya nanti juga ada pelantikan majelis yang baru, yang terpilih. Biarlah Tuhan Kau yang pakai, sehingga melalui para leaders yang ada ini, kami percaya bahwa gereja kami akan dibawa. Tuhan yang tolong setiap leaders yang ada, supaya mencondongkan telinganya dekat pada isi hati Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, kami rindu apa yang kami kerjakan adalah semata-mata apa yang Kau inginkan Tuhan untuk terjadi di tengah-tengah gereja kami, dan Tuhan pakai gereja kami terus untuk menjadi terang bagi jemaat, tetapi juga bagi lingkungan di sekitar Tuhan. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terakhir untuk gereja kita mau sama-sama berdoa untuk beberapa program kegiatan yang berlangsung di depan beberapa minggu ini. Secara khusus kita mau doakan untuk kelas pembinaan Siloam. Sabtu ini ada kelas Siloam untuk self care dan mental health. Kita mau sama-sama berdoa untuk Profesor Yuda yang akan memimpin. Semoga kelas pembinaan ini boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk kelas AMK yang sedang berlangsung setiap minggu siang, supaya Tuhan boleh turut campur tangan. Ada beberapa rekan kita dari Karawang, dari Solo, dari Kelapa Gading, total ada mungkin sekitar 25 orang. Kita doakan supaya mereka boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Dan kita juga doa untuk APK yang akan kita adakan bulan Agustus nanti, di awal Agustus. Semoga juga Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh mimpin, bila program ini boleh berjalan dengan baik, jemaat boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk beberapa program dan kegiatan kami ke depan. Kami mau berdoa secara khusus untuk Sabtu ini akan ada kelas pembinaan Siloam untuk Profesor Yuda yang akan memimpin, yang membahas tentang self-care dan mental health. Kami berdoa Tuhan, biarlah program atau kegiatan pembinaan ini boleh sungguh menolong kami, setiap jemaat Tuhan boleh mengalami satu kegairahan, satu pembaharuan, khususnya di tengah situasi pandemi hari ini, biar kami boleh menemukan solusi bagaimana kami merawat hidup kami, dan boleh mengalami kesegaran dalam jiwa kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu supaya Tuhan bangkitkan kegairahan untuk boleh belajar, boleh sama-sama bertumbuh dalam pembinaan ini Tuhan. Tuhan yang boleh menolong juga kelas AMK yang berlangsung dalam beberapa waktu ini, juga nanti kelas APK yang akan berlangsung bulan Agustus. Tuhan boleh menolong, berkati setiap pelaksanaan kegiatan ini biar boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan juga boleh menggerakkan setiap jemaat-Mu, mereka boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam pembinaan ini, mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan kami, pembinaan ini secara khusus ke dalam tangan-Mu, biar sungguh Tuhan boleh menyertai, memberkati, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan beberapa pokok doa kita untuk bangsa dan negara kita, saya kembalikan kepada worship leader untuk boleh memimpin kita dalam pujian. Bapak Saudara, pada doa malam pada hari ini, sama-sama kita naikkan doa kita yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kita naikkan doa lewat pujian ini. Katakan sama-sama, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia
biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Mari sama-sama katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Oh, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Surah firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus kita mau berdoa untuk pemimpin negara kita, Bapak Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa perjuangan beliau saat ini memimpin negara ini sungguh tidak mudah, karena situasi pandemi yang begitu luar biasa membuat segala sesuatu itu menjadi sulit. Saudara, kita sama-sama berdoakan untuk beliau, supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi, untuk boleh mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, khususnya persoalan pandemi yang begitu pelik. Kita doakan supaya Tuhan boleh turut campur tangan, apapun yang dipilih itu adalah keputusan yang terbaik. Doakan juga untuk kesehatan beliau, doakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, supaya Tuhan gagalkan segala usaha yang mereka mau berusaha untuk berbuat untuk menjatuhkan kepemimpinan beliau. Kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini, saudara.
Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk negara kami, bangsa kami yang tercinta Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, kami tahu bahwa perjuangan beliau memimpin negara ini di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu luar biasa, yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah. Dan kami tahu ada begitu banyak tantangan, himpitan, ada begitu banyak tekanan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada beliau, Tuhan. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu atas beliau, Tuhan. Berikan beliau hikmat, berikan beliau kebijaksanaan, untuk boleh sungguh-sungguh bisa fokus memikirkan angka yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan terjadi di tengah bangsa ini, Tuhan. Tuhan, berikan beliau kekuatan dan kesehatan, Tuhan. Jauhkan segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha mencelakakan beliau, yang berusaha menjatuhkan beliau dalam kepemimpinan beliau saat ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, menyerahkan beliau ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lindungi, Tuhan. Tuhan, berikan dia anugerah-Mu, Tuhan, lebih untuk boleh memimpin bangsa ini dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soal yang kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk yang pria. Mari kita berdoa untuk upaya penanganan COVID-19. Doakan untuk pelaksanaan program vaksinasi dan PPKM darurat yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Semoga semua boleh berjalan dengan baik sehingga angka penyebaran virus pun bisa ditekan dan dikendalikan. Doakan juga untuk bansos yang sedang dilakukan agar semuanya dapat didistribusikan tepat sasaran, menolong masyarakat untuk boleh menghadapi kesulitan ekonomi. Yang pria, tolong doa untuk masalah penanganan COVID ini. Yang wanita, mari kita sama-sama berdoa untuk tim medis yang berjuang di lapangan. Kita mau berdoa untuk mereka. Kita tahu bahwa perjuangan mereka tidak mudah juga karena mereka harus menghadapi lonjakan angka yang terpapar dan mereka harus dengan tenaga yang terbatas, mereka harus menolong orang-orang yang terpapar ini. Kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan sukacita dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Doakan juga untuk kebutuhan oksigen, alat-alat kesehatan lainnya, supaya Tuhan boleh mencukupkan dengan caranya, supaya proses pemulihan ini juga boleh berjalan dengan lancar dan menjadi baik semuanya. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk pria dan wanita, sesuai dengan pokok doa yang tadi sudah disampaikan. Bapa di surga, kami mau berdoa, Tuhan menyerahkan untuk upaya penanganan COVID-19. Kami mau berdoa untuk upaya pemerintah yang sedang dilakukan hari ini, Tuhan, untuk vaksinasi, juga untuk program PPKM darurat. Ya Tuhan, kami tahu ini tidak nyaman bagi kami, tapi mungkin inilah pilihan yang terbaik. Kami sungguh Tuhan boleh menolong semua pelaksanaan boleh berjalan dengan baik, sehingga angka penyebaran COVID ini pun boleh kemudian ditekan dan dikendalikan dengan baik, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan mohon berikan hikmat kepada aparatur negara yang terlibat di dalamnya, supaya mereka boleh bekerja dengan hikmat Tuhan, dengan hati yang boleh sungguh-sungguh boleh mempedulikan juga kepentingan banyak yang orang yang lain, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembagian bansos yang sedang dilakukan, Tuhan tolong supaya pembagian bansos ini juga boleh berjalan dengan baik, Tuhan, tidak ada kecurangan apapun, Tuhan jauhkan dari orang-orang yang berusaha untuk meraup kekayaan, korupsi untuk bantuan ini. Tuhan tolong, Tuhan. Biar sungguh Tuhan bantuan ini boleh betul-betul diterima di tangan orang-orang yang membutuhkan untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah secara ekonomi ini. Tuhan tolong berkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang terakhir untuk bangsa dan negara kita, untuk doa syafaat kita. Kita mau berdoa sama-sama untuk pemulihan ekonomi di negara kita. Kita tahu hari ini banyak pelaku usaha dan pekerja yang terdampak begitu luar biasa. Banyak bisnis tutup dan banyak karyawan harus dirumahkan, dan ini membuat keadaan semakin tidak mudah karena kita tahu ini sangat krusial sekali masalah ekonomi. Kita berdoa sama-sama supaya Tuhan boleh turut campur tangan, memberikan hikmat kepada pemerintah kita supaya bisa aware dan mengambil langkah yang tepat untuk boleh segera mengatasi masalah ekonomi ini. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami mau berdoa, Tuhan menyerahkan untuk pemulihan ekonomi di negara kami, Tuhan. Tuhan tahu bagaimana hancur-hancurnya ekonomi di negara-negara yang hari ini terdampak pandemi ini, Tuhan. Dan khususnya negara kami, Indonesia, ada begitu banyak pelaku usaha, ada begitu banyak pekerja yang mengalami pergumulan yang tidak mudah ini. Mereka harus menutup bisnis mereka, mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, kasihani bangsa kami. Dan Tuhan tolong berikan hikmat kepada pemerintah.
khususnya mereka yang terlibat dalam memikirkan kebijakan ekonomi, supaya sungguh-sungguh mereka diberikan anugerah-Mu, hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh memutuskan kebijakan ekonomi yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan yang menolong Tuhan, setiap kami juga boleh terlibat untuk campur tangan, membantu, meringankan, mengambil bagian untuk boleh meringankan kesulitan, kesusahan rekan-rekan kami yang lain sebagainya. Tuhan tolong Tuhan keadaan ekonomi negara kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini, kami percaya hanya Tuhan yang sanggup pulihkan Tuhan. Karena kami beriman, kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Oke, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Inge. Waktu dan tempat saya persilakan untuk boleh Ibu Inge untuk boleh memberikan kesaksiannya. Shalom semuanya. Puji syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kekuatan dan kesempatan untuk bisa bersaksi dan memuliakan namanya. Biar Roh Kudus yang membimbing saya berbicara di dalam kesaksian ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Randy, Bapak Pendeta Asir, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bersaksi di malam hari ini. Di mana ini adalah kesaksian saya yang pertama kali. Ya, saya persaksikan adalah keadaan suami saya. Suami saya punya masalah di lambung. Dia sering berasa kembung dan gatal seluruh badannya. Setiap hari dia minum obat dan 1 bulan bisa 2-3 kali pergi ke dokter untuk menyuntik langsung di lambungnya. Nah, kami sudah pergi bawa berobat kemana-mana, udah berobat di Singapura, udah berobat di Penang, tetapi ya tetap permasalahannya masih di sana. Dan pada satu hari, pada awal Maret, pada tahun 2000 di bulan Juli 2020, suami saya berasa lemah sekali. Dia tidak kuat dan dia minta dibawa ke rumah sakit. Jadi kami bawa masuk di rumah sakit yang di Kelapa Gading. Seminggu dirawat di sana. Setelah itu dokter bilang boleh pulang. Nah, jadi kami bawa pulang ke rumah, tapi keesokan harinya dia yang tadinya masih bisa jalan, masih bisa melangkah, makan, tidur seperti biasa, tiba-tiba tidak ada tenaga dan tidak bisa jalan. Kakinya lemes, semuanya lemes. Dan saya WA ke dokternya tidak menjawab. Jadi besoknya kami langsung melarikannya masuk ke rumah sakit lain lagi. Nah, di sana dia dirawat kurang lebih seminggu dan pulang ke rumah. Tapi sejak saat itu dan seterusnya dia mulai tidak kuat. Kakinya tidak kuat, tangannya tidak kuat. Dia melangkah juga harus pakai tongkat dan tubuhnya sangat lemah. Jadi saya harus mengurus dia bagaikan saya mengurus bayi. Setiap hari saya suapin, kesakitan, dia teriak-teriak. Yang pada sedihnya saya tuh, dia itu selalu merasa terbalik, tidurnya terbalik. Jadi yang pagi dia mulai tidur, tengah malam dia tidak tidur. Jadi pada saat dia tidak tidur itu tiba-tiba gatal, dia rasa di punggungnya, dia bisa teriak-teriak setengah mati. Dan ya saya baru tidur harus bangun. Dan kadang-kadang tengah malam dia nggak sadar, dia bisa ngampol. Ya benar-benar saya berasa cobaan hidup itu begitu berat buat saya. Gimana saya juga udah lelah sepanjang hari. Tetapi saya harus tidur pun saya cuma baru bisa 2 jam, saya sudah harus bangun dan saya harus mengurus dia. Dan saya kalau sudah bangun, saya tidak bisa tidur lagi. Jadi saya tidur setiap hari hanya 2-3 jam. Sampai saya bisa sempat 2 kali saya
juga sempat dirawat di rumah sakit karena tensi saya tinggi, naik 210/117. Jadi tapi Tuhan itu baik sekali. Tuhan selalu menjaga saya. Dan yang ajaibnya di saat saya masuk di rumah sakit, suami saya bisa mengurus dirinya sendiri, dia bisa makan sendiri, dan dia bisa berjalan dengan pakai tongkat. Sedangkan ketika saya lagi di rumah, itu dia untuk berjalan aja sulit, harus saya pegangin. Jadi dia sangat butuh, dia butuh bimbingan saya, dia butuh saya di sampingnya terus. Dan karena keadaan dia yang seperti itu, dia sangat putus asa, emosinya tinggi, sepanjang hari dia marah-marah, dikasih minum obat marah. Saya kadang-kadang menangis dalam hati, Tuhan, tolong kuatkan saya, Tuhan, tolong kuatkan saya. Dan saya bersyukur punya anak-anak yang selalu menguatkan saya, selalu mendoakan saya, sehingga saya bisa bertahan dan saya bisa semakin kuat. Yang tadinya kaki saya tidak kuat, kaki saya kalau jalan biasa harus dipapah anak saya, tapi sampai sekarang puji Tuhan kaki saya sudah tidak sakit lagi. Dan pada bulan April yang lalu, satu kejadian yang sangat berat lagi saya rasakan, di mana suami saya tiba-tiba tidak ada tenaga sama sekali. Duduk jatuh, bangun berdiri tak bisa, mau makan pegang sendok aja nggak bisa. Itu nggak apa-apa, saya kadang-kadang memang selalu kebanyakan saya suap, tapi ini tenaganya hilang sama sekali. Terpaksa kami tarikan lagi ke rumah sakit. Di mana saat pandemi ini situasi sangat berat, keadaan kami sangat berat. Saya sempat ke gereja, saya ketemu dengan Inus Randy, saya bilang, Pendeta Randy, tolong doain saya, tolong kuatkan saya. Saya cerita bahwa suami saya sakit, dan saya begitu berat cobaan hidup saya. Di mana biaya cukup besar, sedangkan semua usaha kami macet, konter harus saya tutup semua, karyawan saya kesian, saya harus tetap membiayai mereka karena mereka tidak pulang kampung. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan selalu mencukupi, Tuhan selalu ada jalan sehingga kami bisa tetap berjalan. Pada bulan Juni yang lalu, pada pertengahan Juni, di saat ulang tahun saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta kado yang baik, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan, sembuhkan suami saya. Dan benar, Tuhan memberikan mujizat. Tuhan mengabulkan doa saya yang setelah sekian lama, sekian hari, kami selalu berdoa, kami selalu mohon, tapi belum terkabulkan. Keesokan pagi-pagi saya bangun, saya pergi ke dapur untuk masak. Suami saya bangun, dan dia teriak manggil-manggil saya. Saya keluar, saya kaget. Dia bisa berjalan tanpa membawa tongkat, tanpa membawa deker. Dia bisa jalan pergi ke meja dan duduk di sana. Dan dia pun tidak sadar. Nanti setelah itu dia mau masuk ke kamar, baru dia sadar. Loh, saya kok nggak pakai tongkat ya? Aduh, Tuhan itu baik sekali. Puji Tuhan. Tuhan itu selalu menolong kita. Dan Tuhan selalu memberikan mujizat. Jadi kita semua tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap bersandar kepada Dia. Ya, itulah kesaksian saya. Tapi yang satu yang paling penting, dengan keadaan suami saya ini, imannya semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin percaya pada Tuhan, dan dia rajin mendengarkan firman Tuhan, dia rajin mendengarkan lagu-lagu rohani, dan dia selalu minta didoakan. Di mana pada sebelumnya itu, saya selama menikah 6 tahun, dia tidak pernah mau pergi ke gereja, karena saya memang waktu muda saya sekolah di Katolik, bapak saya Buddha, ibu saya Kristen.
Tetapi karena saya sekolah di Katolik, saya ikut agama Katolik. Suami saya dari keluarga Kristen. Jadi setelah menikah, saya ke gereja Katolik, suami saya tidak ke gereja. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah saya akan ikut suami saya. Jadi saya ngajak dia mau ke gereja, saya pergi ke gereja Kristen. Tetapi setelah sekian lama, cuma sementara aja, dia sudah tidak pernah mau ke gereja lagi. Dia sudah lupa akan Tuhan, dia tidak terlalu dekat sama Tuhan. Dia tidak mau ke gereja, hanya sekali-sekali pada saat Natal dia mau ikut ke gereja. Jadi berpuluh tahun dia tidak ke gereja dan dia kurang dekat imannya kepada Tuhan. Tapi dengan keadaannya saat ini, mungkin itu adalah teguran juga dari Tuhan supaya dia bisa lebih mengingat dan lebih dekat, imannya lebih dikuatkan, sehingga dia bisa benar-benar sekarang berharap dan bersandar pada Tuhan Yesus. Ya, marilah kita semua jangan berputus asa, tetap bersandar dan tetap ingat bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, demikianlah kesaksian saya. Saya nggak tahu apa waktunya masih ada atau kurang, tapi saya percaya Tuhan itu baik dan Tuhan selalu menyayangi saya dan Tuhan selalu memberi kekuatan kepada saya, di mana kita yang serba kekurangan pun tetap pasti ada jalan dari Tuhan. Tuhan selalu menolong. Saya sering berdoa, Tuhan, suami saya tuh sering putus asa. Dia sampai bilang, Tuhan, kenapa saya begini Tuhan? Lebih baik Tuhan ambil saya. Tapi saya bilang, tidak boleh. Kita tidak boleh berkata begitu. Tuhan itu baik. Kita harus meminta kesembuhan dari Tuhan. Sampai saat ini, dia sudah mulai bisa melangkah, sudah mulai bisa belajar berjalan. Tapi masih ada satu yang masih mengganggu. Dan selalu setiap malam saya masih dibangunin. Karena pada saat tengah malam, badannya gatal, dia bisa berteriak-teriak keras-keras. Ya, namanya kita baru tidur, juga kita pasti bangun. Ya, jadi saya tetap mohon, tolong kita mendoakan sama-sama, biarlah suami saya bisa sembuh, dipulihkan semua penyakitnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin memberikan, saya tidak tahu apakah masih ada waktu. Saya ingin memberikan pujian bagi Tuhan. Apakah masih ada waktu buat saya? Masih Ibu, silakan Ibu. Masih ya. Saya akan menyanyikan satu lagu yang bisa cukup untuk menguatkan saya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Inge yang sudah memberikan saksian yang saya percaya sudah memberkati kita semua ya. Sebelum saya akan menyampaikan sedikit renungan pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk Ibu Inge dan juga untuk suami. Suami namanya siapa, Ibu? Johan. Ya, Pak Johan. Johan. Ya. Oke, kita akan berdoa untuk Pak Johan, untuk Ibu Inge dan keluarga ya. Musa Randy yang akan memimpin kita dalam doa. Silakan Musa. Oke, mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan Ibu Inge. Terima kasih Tuhan, Kau tetap setia meskipun di tengah segala pergumulan yang dihadapi dari waktu ke waktu Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan. Dan bahkan di tengah pergumulan-pergumulan yang berat kami boleh melihat Tuhan, Dia tetap setia dan yakin dan percaya bahwa Tuhan setia tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat, Tuhan masih melakukan mukjizat. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa. Terima kasih kalau Tuhan Engkau sudah mendengar juga doa dari Ibu Inge. Tuhan memberikan sebuah kado yang istimewa pada hari ulang tahunnya. Tuhan, kami yakin Tuhan sudah terus memulihkan suami dari Ibu Inge, Pak Johan. Saat ini hamba mohon kiranya Tuhan, saat ini khususnya kadang tengah malam dia bisa bangun, kadang dia merasa badannya Tuhan tidak nyaman, gatal. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kalau itu memang karena medis Tuhan, Kau jamah kami memujat-Mu. Tapi kami percaya kuasa-Mu, kalau itu ada kuasa-kuasa kegelapan, ataupun dalam bentuk apapun kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh Pak Johan membuka hati untuk kembali dekat percaya penuh kepada Tuhan. Kami tahu dia ada seorang yang juga pernah melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa berkati Ibu Inge, berkati juga untuk keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan jaga mereka, keluar masuk. Tuhan juga tahu segala kebutuhan mereka. Tuhan, hamba percaya Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan bagi anak-anak-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong. Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya amin. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya malam hari ini akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang tentu mungkin Bapak Ibu Saudara udah sering baca ya teks ini ya. Jadi ini dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membacakannya bersama-sama. Saya baca perlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara. Udah kelihatan ya layar ya di screen-nya. Bapak Saudara bisa mengikuti saya membacakan teks ini bersama-sama ya. Oke, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca sama-sama 1 2 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?
atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita berdoa sekali lagi sebentar untuk firman. Bapa, buka hati kami untuk sekali lagi disentuh oleh firman-Mu. Sesuatu yang mungkin teks yang sudah familiar sekali kami dengarkan, kami baca, tapi sekali lagi kami mau merenungkannya. Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, sehingga kerinduan kami Tuhan ada kebenaran-kebenaran baru yang bisa kami temukan dan yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami khususnya di masa-masa yang tidak mudah ini yang kami hadapi. Tuhan, Engkau yang berkati kami melalui firman, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ini apakah nanti kita lihat cocok nggak cocok dengan kesaksian Bu Inge, tapi saya waktu dengar ini cocok sekali dengan apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini teks yang sering kita baca ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini teks berbicara tentang doa ya. LAI itu kasih judul hal pengabulan doa. Jadi seolah-olah kayak ini tentang doa yang dikabulkan tuh bagaimana ya. Ada terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu kasih judul The Effective Prayer. Doa yang efektif itu kayak gimana? Mintalah katanya, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Ini yang dinyampaikan ini Tuhan Yesus. Dan ini bagian daripada khotbah Yesus di bukit ya. Nah, doa mintalah, carilah dan ketoklah ini maknanya apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, ada beberapa penafsiran yang pernah diberikan terhadap teks ini. Yang pertama ada yang bilang gini, ini sebuah progression, jadi sebuah pergerakan. Jadi pertama kita seolah-olah minta, cari itu kayak usaha yang agak lebih begitu ya. Ketok itu jauh lebih sungguh gitu. Ada yang kemudian membuat akronim ask dalam bahasa Inggris, ask, seek, knock gitu ya. Lalu kemudian dikumpulkan, diambil ujung-ujung depannya jadi ask, minta begitu ya. Nah, ini sebuah progression. Jadi doa itu mesti bentuknya itu mungkin awalnya kita mulai malu-malu mintanya, tapi makin lama makin bersungguh-sungguh, akhirnya kita mendapatkan. Nah, apakah penafsirannya kayak begitu? Saya pikir tidak. Kalau kita mau lihat ke dalam bahasa Yunani, tidak ada akronim AS itu di dalam teks Yunani ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada, bahkan di teks Indonesia pun nggak bisa tuh kita buat akronim seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu mungkin bentuk kreativitas orang ingin menafsirkan ayat ini. Ada lagi yang kemudian menafsirkan begini, yang kedua. Ini teks ditulis, mintalah, carilah, ketoklah, itu kan ditulis dalam bentuk present imperatif ya. Sehingga kalau kata mintalah, carilah, ketoklah, itu adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan sekarang, ya. Maka ada penafsir yang mengatakan ini berbicara tentang sebuah kesungguhan, ya, atau sebuah usaha dari orang percaya yang tidak henti-hentinya atau punya persistence di dalam doanya dan dia tidak mau menyerah, ya, supaya Tuhan menjawab. Jadi seolah-olah doa itu ibarat kita itu gedor-gedor pintunya Tuhan. Ya. Kita minta Tuhan perhatiin kita. Bahkan ada yang kemudian mengatakan lagi, karena ini Tuhan busy banget nih ngurusin dunia, ngurusin segala sesuatunya, sehingga kalau kita mau minta berdoa kepada Dia dan ingin mendapatkan perhatian, maka kita harus persis, ya, harus tidak boleh berhenti, harus punya ketahanan di dalam berdoa, nggak boleh menyerah. Sekilas kalau kita dengar tadi kesaksian Ibu Inga seperti ini kira-kira ya. Jadi nggak boleh menyerah sampai kemudian Tuhan itu memberikan atensinya kepada kita. Maka doa itu ibaratnya seperti sebuah kita itu caper cari perhatiannya Tuhan. Pertanyaannya, apakah tepat tafsiran ini? Bahwa kita itu pengen dapat atensi perhatiannya Tuhan, doa itu harus dapat atensi perhatian Tuhan, makanya harus persis, never give up, nggak boleh menyerah. Supaya pada akhirnya Tuhan perhatiin kita, perhatikan apa yang kita minta, perhatikan kebutuhan kita, baru kemudian Dia jawab. Apakah ini artinya mintalah, carilah, dan ketoklah? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya secara cepat aja ya.
Matius 7 ayat 7 sampai 11 itu dimulai tentu dengan sebuah perintah untuk berdoa. Jadi waktu Yesus bilang, kamu itu harus mintalah, kamu itu harus cari, kamu itu harus ketok. Ini sebuah perintah untuk berdoa. Nah, apakah harus ditafsirkan segala progressions atau menunjukkan sebuah persistence? Ya, yang jelas teks ini berbicara bahwa kita harus berdoa. Oke, Tuhan menganjurkan kita untuk do prayer, lakukan doa. Nggak boleh nggak berdoa, kita harus berdoa. Dan yang menarik adalah ayat ini kemudian tidak hanya Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar memberikan perintah, tapi perintah itu diikuti janji. Karena ayat 8 dia katakan begini di ayat 8, ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibuka. Jadi ada sebuah janji bahwa apa yang kita inginkan, yang kita katakan, yang kita minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi teks ini tidak mengatakan kepada kita sesungguhnya bahwa semua yang kita minta itu akan dijawab. Tidak ada indikasi begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang ketiga yang menariknya adalah begini, bahwa Yesus kemudian mengatakan bahwa kedua itu, jadi perintah diikuti janji, tetapi perintah yang diikuti oleh janji ini, kedua hal ini ya, perintah dan janji ini itu berakar kepada hal yang satu. Apa itu? Kepada karakter Allah yang disebutkan oleh Yesus ini sebagai Bapa yang baik, Bapa di sorga yang memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa dasar daripada kita berdoa, fokus daripada kita berdoa, bahkan fokus daripada pengabulan janji daripada apa yang kita minta, yang kita doakan, itu fokus utamanya, akar utamanya adalah karakter Tuhan yang baik. Akar utamanya adalah karakter Tuhan yang baik. Saya ulangi, fokus utamanya adalah karakter Tuhan yang baik. Sekilas, seolah-olah ayat ini seolah ingin mengatakan kepada kita, fokusnya kayaknya apa yang kita inginkan sih. Apa yang kita butuhkan. Makanya disuruh minta, cari, ketok. Sehingga waktu kita berdoa, kalau fokus utama kita hanyalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, maka jangan-jangan ini adalah sebuah doa yang selfish. Ya, sebuah doa yang penuh dengan keegoisan. Tetapi Yesus di sini justru mengatakan akarnya itu Bapa yang baik. Kamu harus tahu bahwa kamu punya relasi dengan Dia, yaitu Bapa, dan karakter daripada Bapa itu adalah Bapa yang baik. Sehingga akar dan fokusnya adalah Bapa yang baik, bukan apa yang kita minta. Nah, ini yang kemudian bisa terlihat jelas ketika kita bertanya pertanyaan begini, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan doa kita yang tidak dijawab? Kita kan sering tanya gitu kan? Kalau kemudian kita disuruh minta, ada janji kalau kita minta, berdoa, pasti dijawab karena Dia adalah Bapa yang baik. Lalu bagaimana dengan doa kita yang jawab? Bukankah terkadang kalau kita di list-list, lebih banyak doa yang nggak dijawab mungkin daripada doa yang dijawab? Jawaban yang sering dikatakan kepada kita adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Jawaban klasik yang pertama begini, lu salah berdoa, permintaannya salah, itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus menyelaraskan permintaan doa kita dengan kehendak Tuhan. Ya, nah kita yang disuruh bertobat akhirnya. Oke, kita yang disuruh bertobat, ya, karena nggak cocok nih, salah berdoa. Tapi kadang saya kalau pikir-pikir, lah kayak kita misalnya kena COVID atau kita punya saudara atau keluarga yang kena, bukankah adalah sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang tepat kalau kita meminta kepada Tuhan supaya minta kesembuhan. Bukankah hal yang baik kalau kita minta proteksi daripada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Bukankah kadang ada banyak permintaan kita yang sebenarnya kalau dilihat itu bukanlah berbicara tentang kebutuhan kita, tapi untuk orang lain. Supaya orang diselamatkan, supaya orang bertobat, supaya orang disembuhkan. Tapi itu ternyata kita mendapati doa-doa seperti itu juga nggak dijawab oleh Tuhan. Apakah saya salah berdoa? Maka kemudian muncullah jawaban klasik yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jawabannya apa? Iyalah, karena jawaban Tuhan, doa kita yang dari Tuhan itu kan ada 3. Ya, tidak, nanti. Ya. Jadi ya mungkin jawabannya kalau memang tidak dijawab, kita minta kesembuhan, tapi tidak disembuhkan, yang ada orang yang kita doakan justru tidak sembuh, meninggal.
Ya jawabannya berarti tidak jawaban Tuhan. Tuhan udah jawab tidak jawabannya. Atau yang kedua, ya nanti. Ya, kita bergumul berat dan sekian lama bergumulnya. Tapi nggak dijawab-jawab doa kita. Lalu kemudian ada orang yang berkata, ya jangan berhenti berdoa lah. Karena mungkin jawaban Tuhan nanti. Saya, Bapak Ibu Saudara boleh setuju atau enggak, tapi tampaknya dua jawaban ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir, itu fokusnya adalah kepada apa yang kita doakan. Fokusnya itu adalah apa yang kita minta. Apa yang kita minta salah, kamu perbaiki apa yang kamu minta. Apa yang kamu minta, itu jawabannya tidak. Itu jawabannya nanti. Fokusnya kepada apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan terjadi. Oke? Fokus jawabannya adalah itu. Tapi mungkin ada jawaban yang ketiga yang seperti saya ulas tadi sebelumnya tentang mintalah, carilah dan ketoklah. Mungkin jawabannya nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu satu hal bahwa kita hanya mau fokus kepada Allah yang adalah Bapa yang baik. Dan saya akan tetap berdoa. Fokusnya adalah Bapa, bukan apa yang saya minta. Fokusnya adalah bahwa Dia itu adalah Allah yang baik. Maka waktu kita datang berdoa, kita tahu kita datang kepada Bapa yang baik. And we can say everything and anything. Kita boleh minta apa saja. Karena kita tahu kita berbicara kepada Bapa yang baik. Lalu kalau nggak dijawab gimana? Kita nggak tahu jawabannya. Tapi yang saya tahu satu hal. Bahwa saya berdoa kepada Bapa yang baik. Dan untuk itu saya tidak akan berhenti berdoa. Sebab saya datang kepada Bapa yang baik. Ada satu ilustrasi tentang doa yang menjadi favorit saya. Itu dari seorang teolog reform di Belanda namanya Abraham Kuyper. Abraham Kuyper itu mengatakan bahwa doa itu sebenarnya kita sedang menemukan, usaha kita untuk menemukan Tuhan. Dia kasih cerita, kasih ilustrasi begini. Ada seorang anak yang ada di taman, ya, taman bermain di perumahan. Rumahnya dekat dengan taman bermain itu. Nah, anak kecil itu bermain di tumpukan pasir, ya. Biasa kalau di taman-taman di negara di luar sana ada kayak pasir yang ditumpuk untuk anak-anak bermain. Anak itu asik bermain, tiba-tiba dia lapar. Dia mau kue. Dia mau cake. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Kata Abraham Kuyper. Apakah anak itu akan berdiri di atas tumpukan pasir itu karena rumahnya dekat, dia tahu mamanya ada di dalam rumah, dia akan berteriak, "Ma, aku lapar. Kasih aku kue sekarang. Bawakan sekarang." Atau anak itu, karena dia mau kue, dia bersihkan dulu tangannya dari pasir. Dia bersihkan kakinya, dia bersihkan sandalnya. Dia pakai sandalnya, lalu kemudian dia lari masuk ke dalam rumah. Dia buka sandalnya, dia masuk ke dalam rumah. Dia cari dulu mamanya. Dia deketi mamanya, "Ma." Dia pegang mamanya. Lalu dia bilang mamanya, "Aku lapar, Ma, aku mau kue." Abraham Kuyper sebenarnya mau bilang begini melalui ilustrasi itu. Doa itu adalah yang pertama-tama bukan kuenya, tapi menemukan mamanya, menemukan Allah. Dan mungkin waktu kita menemukan si mama, sang Allah itu, mama itu akan bilang begini, "Nak, lagi nggak ada kue di kulkas. Kuenya lagi nggak ada, belum dibeli." Tapi pada waktu itu kita tahu, kita sudah menemukan mama. Kita menemukan Allah dan kita aman. Karena dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Bapak Ibu nangkep maksud saya. Doa itu pertama adalah menemukan Allah. Menemukan Allah. Di kala pandemi ini, saya percaya bahwa semua kita meminta bukan kepada Tuhan. Dan saya percaya juga ada yang dikabulkan. Ibu ingat tadi bersaksi bahwa doanya dikabulkan. Tapi ada juga yang nggak dikabulkan.
Lalu bagaimana? Mau dikabulkan atau tidak dikabulkan, kata Yesus, ingat bahwa akar daripada doa kita adalah pada karakter Allah yang baik. Temukan dulu Allahnya. Nikmati dulu relasi dengan Bapa yang baik itu. Fokusnya dia. Maka kita percaya apa yang kita boleh menyampaikan apapun. Tapi kita tahu Bapa kita yang baik tahu yang terbaik buat kita. Awe Tozer, saya ingin menutup dengan perkataan Awe Tozer. Awe Tozer bilang begini, doa yang tulus dikatakan adalah tentang hasrat keinginan akan Tuhan dan obsesi untuk memasuki hadiratnya. Tuhan senang dengan kehadiran kita dan senang berbagi kehadirannya dengan kita. Kita dipanggil untuk masuk. Pandemi ini, lingkungan apa yang sedang kita alami, pergumulan di sekitar kita, mungkin adalah sebuah kondisi yang tepat buat kita. Bukan untuk hanya sekedar minta, dan minta. Tapi menemukan Allah dan menikmati hadiratnya. Mendapatkan dan menemukan dia, Bapa yang baik. Dan kita merasakan kasihnya dengan atau tanpa doa kita dikabulkan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami. Tolong kami bisa merasakan kehadiran-Mu dan selalu datang kepada Engkau di dalam waktu tenang, waktu silent kami. Biarlah di waktu-waktu itu kami bisa merasakan betapa Engkau mencintai kami dengan atau tanpa Engkau mengabulkan doa kami. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih untuk banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk mungkin kehilangan, kekurangan, sakit yang kami alami. Karena kami tahu tangan-Mu tidak pernah sedetik pun berlalu dari kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa kami malam hari ini. Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan Musa Randy. Baik, saudara-saudara, kita bersyukur pada malam ini kita bisa ikut dalam persekutuan doa secara online. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dalam persekutuan kita Tuhan hadir dan Tuhan mendengar segala pergumulan dan melihat sebuah tindakan iman yang kita ambil. Karena saya yakin dan percaya bahwa satu sisi doa ini adalah sebuah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi di satu sisi adalah ini adalah sebuah angka iman. Kita percaya, itu sebabnya kita datang kepada Tuhan. Ya, kita rindu betul Tuhan yang sudah menemukan kita dan berjumpa dengan kita. Pada malam hari ini melalui doa, firman Tuhan, melalui pujian, menghantar kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengerti kehendak-Nya. Saudara, mari kita bersama-sama kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, saat ini hamba ingin berdoa menyerahkan berbagai pergumulan dari umat-Mu. Untuk persatu Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal mereka daripada hamba-Mu dan bahkan kami sendiri mengenal diri kami. Tuhan, hamba ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang terkena COVID, yang saat ini Tuhan, mereka sedang sakit. Hamba berdoa biar Tuhan Kau jamah, Tuhan, pulihkan. Kuatkan iman mereka, berikan mereka pengharapan ketika mereka khawatir dan takut. Biar mereka boleh sungguh-sungguh melabuhkan iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan di tengah situasi pandemi. Terkadang Tuhan kami mendengar banyak berita yang menggoncangkan iman kami, yang membuat kami menjadi takut. Terkadang kami mendengar keterbatasan obat-obatan, oksigen, bahkan Tuhan ke rumah sakit. Itu sebabnya terkadang kami menjadi takut. Tetapi justru Tuhan, kami boleh belajar seperti pemazmur. Ketika kami khawatir, ketika kami takut, kami ingin belajar percaya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa. Kami mohon kiranya Tuhan juga menuntun di dalam segala usaha perekonomian yang ada. Tuhan, Kau tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kami berdoa ada banyak jemaat,
juga terdampak di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memelihara burung di udara dan bunga bakung di padang. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Berkati anak-anak kami yang sedang studi. Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan Tuhan menuntun. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Engkau juga hadir ketika di dalam kedukaan yang kami alami. Tuhan, bagi berdoa buat Ahong, Revi, Tuhan, dan Diva, yang tentu dia mengalami kesedihan karena anak satu-satu putri yang dicintai dipanggil pulang. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada banyak pertanyaan, mereka tidak bisa menemukan jawaban saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan membuat mereka untuk mampu melewati hari-hari, detik-detik yang sulit ini, Tuhan. Kami berdoa Bapak, kiranya Tuhan juga menyertai sekali lagi Tuhan untuk setiap relasi kami, dalam suami istri, anak, menantu, mertua. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh semakin hari, semakin mengenal, dan semakin mempraktekkan kasih Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, biarlah Tuhan terus menyertai. Di tengah-tengah COVID ini, kami belajar untuk Tuhan, fokus pada Tuhan sendiri. Kami selama ini mungkin terlalu egois, fokus pada diri kami masing-masing, dan kami kurang memperhatikan, kami rindu kasih Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan saat ini di akhir ibadah kami, hamba mohon berkat-Mu turun dalam kehidupan saudara-saudara kami. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menuntun hidupmu semakin serupa dengan Tuhan, melewati hari-hari bersama dengan Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.